jelaskan bulan-bulan yang ditentukan adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Artinya ketika seorang muslimah hendak menunaikan ibadah haji, jenis ibadahnya adalah haji tamattu, maka di bulan Syawal bisa dimulai awal bulan Syawal melakukan umroh secara sempurna. Ya, umroh secara sempurna sebagaimana umroh yang biasa kita lakukan, yang bisa kita laksanakan di bulan-bulan yang lainnya. Ibadah haji itu terkait ada hubungannya mikot zamani dan makani. Zamani yaitu tempat, artinya ketika kita sebelum melaksanakan ibadah haji harus ke mikot terlebih dahulu. Ya, baik itu mikot Qarnul Manazil atau Sel Kabir, mikot Bir Ali yang masyhur dikenal dengan yang sahih adalah nama yang syar'i adalah Dzulhulaifah, tapi dikenal dengan Bir Ali, itu di Madinah. Kemudian Yalamlam, mikot Yalamlam ini terkenal mikotnya Ahlul Yaman, mikotnya warga Indonesia atau bangsa Indonesia yang melewati mikot Yalamlam dan seterusnya. Ini namanya mikot Yamani. Artinya ketika seseorang hendak melaksanakan ibadah umroh maupun haji mesti harus melalui atau melewati mikot-mikot tersebut. Ya. Dan berihram, nah, artinya mulai start melaksanakan ibadah umroh maupun haji melalui mikot-mikot yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berihram dari mikot. Karena berihram dari mikot hukumnya wajib. Wajib diantara wajibnya ibadah haji. Wajib diantara wajibnya ibadah umroh. Berihram dari mikot. Oleh karenanya ketika kita hendak melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, sementara kita tidak bisa singgah di mikot, tetapi hanya bisa melewati mikot, hanya bisa melewati mikot karena naik pesawat atau mungkin menaiki kendaraan yang lainnya, tidak bisa singgah. Maka ketika sejajar dengan mikot, disitulah kita mulai labbaika umrotan, labbaika hajjan, mulai bertalbiyah, ya, mulai setar melaksanakan ibadah haji tertentu. Jadi mikot terbagi menjadi dua, zamani dan makani. Nah, ibadah umroh itu tidak dibatasi dengan mikot zamani. Artinya kapan saja seorang muslim dan muslimah ingin umroh, maka boleh. Artinya sah-sah saja. Maka boleh dan sah-sah saja. Kapan saja waktunya. Tetapi ketika seorang hendak berhaji, baik ia mengambil jenis ibadah haji tamattu, ifrad maupun qiran maupun ifrad, maka mesti harus melaksanakan ibadah hajinya di bulan haji. Yang dikatakan bulan haji Ashhurul Ma'lumat adalah tadi Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Nah, ketika kita sudah berazam melaksanakan ibadah haji tamattu, maka kita ke mikot, ya, dan bulannya juga sudah masuk bulan haji, maka di situ kita disunahkan sebelum ke mikot atau ketika berada di mikot kita mandi, ya, memakai minyak wangi pada tubuh kita, kemudian memakai baju ihram, ya, itu tentunya memakai minyak wangi khusus laki-laki, kemudian memakai baju ihram. Bagi laki-laki afdolnya dan sunnahnya adalah 2 kain selendang yang putih. Seandainya tidak mendapatkan kain putih, boleh selain putih. Bagi wanita bebas mau warna apapun selagi pakaian tersebut merupakan bukan pakaian
perhiasan atau pakaian yang menarik bagi laki-laki. Tapi yang afdal bagi laki adalah bagi perempuan adalah pakaian hitam. Ini yang afdal. Kemudian setelah kita mandi pakai baju ihram, nah ketika berada di mikot, sebagian kaum muslimin masih meyakini ada sholat sunnah setelah pakai baju ini nggak ada, ya, tidak ada sholat sunnah setelah memakai baju ihram, tidak. Nah kemudian kita setelah mandi pakai baju ihram, kita ke mikot, ya, atau ketika kita akan sejaring mikot, baru kita mengucapkan talbiyah. Ketika kita hendak melaksanakan ibadah haji tamatu, boleh mengucapkan labbaika hajjan, ya. Tapi niat kita di hati melaksanakan ibadah haji tamatu. Labbaika umrotan, bukan hajjan, ya. Ketika berada di mikot, mengucapkan labbaika umrotan. Labbaika umrotan, karena seseorang ketika hendak melaksanakan haji tamatu adalah dia umroh terlebih dahulu secara sempurna, seperti umroh yang sebagaimana umroh yang biasa kita laksanakan. Jadi ketika kita berada di mikot, mengucapkan talbiyah labbaika umrotan, bukan labbaika hajjan, karena kalau labbaika hajjan itu bagi yang ingin mengambil haji ifrad. Ketika berada di mikot atau sejajar dengan mikot, mengucapkan labbaika hajjan itu bagi yang ingin melaksanakan haji ifrad. Bagi yang melaksanakan ingin haji qiran, labbaika umrotan wa hajjan. Nah ini lafaz, mengucapkan lafaz talbiyah ini hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Tetapi berihram niat di dalam hati hukumnya wajib. Hukumnya hukumnya rukun, ya, afan. Jadi berihram itu artinya niat memasuki ibadah haji tertentu, itu hukumnya rukun. Ya, rukun. Rukun itu jika ditinggalkan baik sengaja maupun lupa, maka tidak bisa digantikan kecuali dilaksanakan rukun tersebut. Jadi mengucapkan talbiyah labbaika umrotan, ya, pertama mengucapkan talbiyah labbaika umrotan ketika berada di mikot atau sejajar dengan mikot, ketika hendak melaksanakan ibadah haji tamatu, atau mengucapkan lafaz talbiyah Allahumma labbaika umrotan mutamatti'an biha ilal hajj. Labbaika umrotan mutamatti'an biha ilal hajj. Jadi boleh Allahumma labbaika umrotan atau labbaika Allahumma labbaika umrotan mutamatti'an biha ilal hajj. Boleh. Kemudian tentu kita sudah berihram tadi, niat memasuki ibadah haji, maka ketika kita sudah berihram berarti kita di sana harus menjauhi larangan-larang ihram. Seperti tidak boleh laki-laki menutup kepala dengan penutup yang nempel. Tapi ketika kita berteduh di bawah payung, ya, berteduh dengan payung di bawah pohon, kita berteduh di mobil dan seterusnya, ini yang apa yang dilarang ketika yang nempel. Tidak boleh kita memakai baju biasa, tidak boleh kita memakai topi, tidak boleh kita pakai celana yang biasa kita pakai. Jadi memang bagi laki-laki hanya 2 helai kain yang dipakai. Itu ada beberapa mahdhuratul ihram yang hendaklah kita hafal dan kita jauhi. Nah, kita hindari. Nah, kemudian setelah kita bertalbiyah, mengucapkan labbaika umrotan, kita lanjutkan perjalanan menuju Mekah. Selama perjalanan menuju Mekah, kita disunahkan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, talbiyah ini kita ucapkan dari sejak kita mengucapkan labbaik umratan atau Allahumma labbaik umratan mutamatti'an bilal hajj di mikot, atau ketika sejajar dengan mikot sampai kita hendak melaksanakan tawaf. Sampai kita hendak melaksanakan tawaf. Ya.
Terkadang kita tidak langsung tawafan, mungkin istirahat dulu, mungkin kita istirahat dulu di hotel. Ya sudah, ketika kita mau berangkat tawaf, perjalanan kita dari hotel umpamanya ke Masjidil Haram, ya talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Bagi laki-laki disunahkan mengucapkan talbiyah secara jahar. Adapun bagi wanita hendaklah mengucapkan secara lirih, ya, tidak jahar, tidak keras. Kemudian ketika sudah sampai di Mekah, kita hendak tawaf, ya, kita melaksanakan, disunahkan bagi laki-laki melakukan ittiba, yaitu eh, apa namanya, kain selendangnya diletakkan di bawah ketiak kanan, ya. Ya, artinya itu ittiba. Sebagian kaum muslimin, ya, bagi bagian kaum muslimin, mereka melakukan ittiba sejak dari mikot ini khilafus sunnah, menjadi sunnah, menjadi tuntunan Nabi SAW. Dan setelah kita ittiba, kita mau mulai umroh, maka setarnya dari rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Disunahkan kita mencium, jika mencium Hajar Aswad, jika tidak mungkin kita mengusapnya, tidak mungkin juga kita memberikan isyarat, ya, hanya dengan isyarat Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar ketika sejajar dengan rukun Hajar Aswad. Dimulai dari Hajar Aswad, ya, 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad, selesailah pada Hajar Aswad, ya, 7 kali putaran. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad dihitung 1. Nah, pada tiga putaran pertama disunnahkan melakukan romel, ya. Ini bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh, baik umroh biasa maupun umroh haji tamatu atau umroh kudum, ya, tawaf kudum, ya. Ketika tawaf disunahkan melakukan romel. Romel itu berjalan cepat, dalam artian langkahnya cepat, gitu ya. Ini sunnahnya pada 3 putaran pertama. Tapi jika tidak mungkin, maka tidak mengapa ditinggal sunnah ini. Kemudian setiap kali kita memutari atau berkeliling, melilingi Ka'bah, maka kita dianjurkan meminta kepada Allah, ya, berdoa, memohon kepada Allah, meminta kebaikan dunia akhirat, ya. Boleh membaca Al-Quran, boleh membaca zikir, tasbih, tahmid, tahlil, dan seterusnya. Namun pada antara rukun Yamani hingga rukun Hajar Aswad disunnahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun setelah Hajar Aswad ke rukun yang lainnya, maka tidak ada bacaan tertentu, ya. Jadi tidak ada dasarnya kalau putaran pertama membaca ini, ya, doa ini, ya, putaran kedua membaca doa ini dan itu dan seterusnya, enggak ada. Tetapi yang ada dasarnya hanya antara rukun Yamani ke Hajar Aswad saja itu. Yang ada riwayat sahih, ada dasarnya untuk mengucapkan doa tertentu, yaitu Allahumma atau Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa inilah yang Nabi sabdakan, ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi paling banyak membaca doa Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, karena doa ini mengandung permohonan kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kebaikan dunia akhirat. Artinya setiap muslim dan muslimah itu menginginkan kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat. Bukan hanya kebaikan dunia saja, tapi kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian setelah tawaf 7 kali putaran, maka ketika selesai pada Hajar Aswad yang ke-7, tidak disunahkan, ya, tidak boleh kita mengisyaratkan lagi ke Hajar Aswad. Nah, ini terkadang sebagian kaum muslimin, kaum muslimat, lawang sudah terakhir yang ke-7 kok isyarah lagi, ini keliru. Karena isyarah ke Hajar Aswad itu adalah ketika hendak setar,
Itu yang pertama. Dan setiap kali hendak setar, ya. Artinya ketika setar yang ketujuh kan berarti kita sudah melakukan isyarah, ya, pada setelah selesai putaran yang keenam. Ya, sebagian kaum muslimin sudah selesai tawafnya dia misalnya ini keliru. Ya, khilafus sunnah, karena isyarah itu adalah ketika hendak memulai tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian setelah usai eh, tawaf 7 kali putaran, maka bagi laki-laki hendaknya segera kembalikan lagi kainnya, ya, kain ihramnya yang tadinya itiba diletakkan di bawah, ya, sekarang kembalikan lagi, harus ditutup pundaknya ini. Karena apa? Karena mau sholat sunnah 2 rakaat makom di belakang makom Ibrahim dengan mengucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Baru sholat di belakang makom Ibrahim. Jadi makom bukan makam, ya. Sebagian orang mungkin memahami makam Ibrahim, oh makamnya, pemakamannya Nabi Ibrahim. Bukan, itu tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika meletakkan Ka'bah. Ya, wattakhidhu min maqam Ibrahim. Sama salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Pada rakaat pertama disunnahkan setelah membaca Al-Fatihah, pertama Al-Fatihah tentunya, setelah membaca Al-Fatihah disunnah membaca surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Salat 2 rakaat, ya, di belakang makam Ibrahim. Namun manakala kita tidak bisa tepat posisi tepat di makam Ibrahim, maka sholat dimanapun selagi di dalam Masjidil Haram boleh, ya. Tidak harus kita memaksakan diri di belakang makam Ibrahim di mana saja. Setelah itu kita lanjutkan menuju ke Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i, ya. Dan ketika kita berada di Bukit Sofa, mengucapkan innas abda'u bima bada'allahu bih innas safa wal marwata min syairillah. Kemudian setelah berada di Sofa, kita menghadap, setiap kita berada di Bukit Sofa dan Marwah, kita menghadap Ka'bah, berdoa, ya, mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasra wahdahu hazama wahdahu. Ini kita menghadap Ka'bah, kemudian ketika berada di Bukit Sofa maupun Marwah, setiap kali kita berada di Bukit Sofa dan Marwah, mengangkat kedua tangan kita, membaca takbir, tahmid, dan seterusnya, dan membaca doa-doa yang kita inginkan. Ya, disitulah dijelaskan termasuk waktu dan tempat yang mustajab. Waktu dan tempat mustajab ketika kita sedang tawaf, ketika kita sedang berada di Bukit Sofa dan Marwah, ketika kita sedang sa'i, jadi berada di waktu dan tempat mustajab. Hendaklah kita banyak berdoa. Kemudian dari Bukit Sofa ke Marwah itu dihitung 1, ya. Jadi hitungannya bukan berarti dari Sofa ke Sofa dihitung 1, tapi dari Sofa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Sofa 2, maka dikatakan 7 kali putaran itu selesai pada ketika berada di Bukit Marwah. Setelah selesai, ya, tawaf. Nah, kemudian juga tidak ada doa tertentu ketika kita sedang sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah, nggak ada doa tertentu. Jadi boleh doa apa saja, ya, minta kebaikan dunia akhirat, boleh baca Al-Quran, boleh zikir, doa. Tidak ada doa tertentu, ya, dari Nabi SAW. Nah, bagi laki-laki disunahkan ketika melewati 2 lampu hijau, baik ketika hendak berangkat dari Sofa ke Marwah maupun dari Marwah ke Sofa, maka disunahkan bagi laki-laki untuk lari, ya, lari cepat, ya, lari cepat. Namun bagi wanita tidak. Nah, kita kadang menyaksikan karena suami istri, terkadang istrinya ikut lari atau bersama rombongan. Ini khilafus sunnah. Yang disunahkan lari, ya, lari cepat hanya bagi kaum laki-laki saja. Jadi bagi suami istri ketika umroh bareng, ya, bersama-sama, hendaklah, ya, istri tidak ikut lari, tetapi nanti ketika suami setelah lari, suami berjalan pelan atau menunggu istri datang, ya,
sehingga bisa ketemu lagi, tidak terpisah dengan istri atau dengan rombongan. Ya, artinya sa'i dari Bukit Sofa dan Marwah tadi 7 kali putaran, dari Sofa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Sofa 2, dan seterusnya, dan berakhirlah pada Bukit 3 berada di Bukit Marwah. Dan setelah itu kita bagi laki-laki karena mau melaksanakan ibadah haji nanti cukurnya 2 kali, ya terakhir, amalan terakhir ketika selesai umroh adalah mencukur rambut kepala. Maka sebaiknya bagi laki-laki itu mencukurnya jangan gundul. Gundulnya nanti cukur yang kedua, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah melontar Jumroh Aqobah. Pada tanggal 10 setelah melontar Jumroh Aqobah. Karena laki-laki cukur 2 kali, maka seyogianya tidak mencukur rambut gundul, ya, tidak mencukur rambutnya secara, tidak mencukur rambut kepala secara gundul atau kotak, ya. Namun cukup mencukur rambut secara rata, ya, secara menyeluruh. Di antara beberapa kesalahpahaman sebagian kaum muslimin, mereka memahami tahallul, cukur itu maknanya tahallul, ya. Oh, kalau setelah sa'i selesai kita langsung tahallul, yuk. Di mana kita tahallul, ya? Maksudnya tahallul padahal cukur. Ini pemahaman yang tidak tepat, ya. Yang sahih tahallul itu artinya larangan-larangan ihram sudah, artinya seseorang telah bebas dari larangan ihram, itu namanya tahallul. Nah, memang amalan terakhir ketika seseorang melaksanakan ibadah umrah adalah mencukur rambut kepala. Nah, kalau sudah mencukur rambut kepala, baru tahallul. Jadi tidak boleh tahallul dulu dalam artian mandi, pakai baju biasa, kemudian baru cukur. Nah, itu kalau sampai begitu pemahamannya ya keliru, berarti ya melanggar larangan ihram. Jadi sebagian muslim memahami kalau cukur itu maknanya tahallul, tidak, ya. Kalau gundul namanya halak, ya, halak, ya. Muhalliqin ru'usahum wa muqassirin, muhallikin. Nah, itu yang paling afdal memang mencukur gundul rambut kepalanya. Tetapi ketika kita hendak melaksanakan ibadah haji tamattu, nanti afdalnya mencukur gundul rambut kepalanya pada tanggal 10 setelah kita melontar ke Jumroh Aqobah saja. Nah, dengan demikian setelah cukur, maka kita sudah tahallul. Artinya boleh mandi pakai sabun wangi, kemudian kita memakai baju biasa, itu tahallul, ya, tahallul. Nah, sebagian kaum muslimin ketika mencukur rambut kepala bagi laki-laki itu hanya mencukur sebagian kecil, depan sedikit, samping kanan, samping kiri. Ini adalah hal yang menjadi sunnah, ya, menjadi sunnah. Karena mencukur itu ada 2 jenis saja, tidak ada ketiga jenis, yaitu imma yang imma halak yang maknanya adalah menggundul rambut kepala, ya, atau imma mencukur yang dimaksud qasr, ya. Qasr itu memendekkan seluruh rambut kepala. Oleh karena dalam Islam, ya, qaza, ya, qaza itu mencukur sebagian rambut kepala dan sebagiannya dibiarin, ya. Umpamanya tengah gini, samping kanan, samping kiri, atau belakang dicukur tapi atasnya tidak. Ini qaza. Ini dalam Islam terlarang. Nah, Rasulullah SAW anil qaza. Jadi Nabi SAW melarang qaza, mencukur sebagian rambut kepala dan sebagiannya disisakan atau dibiarkan, tidak dicukur. Ini qaza. Ini hukumnya terlarang dalam Islam. Nah, sebagian kaum muslimin ada yang melakukan itu, jelas hendaklah kita ingatkan, kalau kita hindari dari mencukur rambut kepala dengan cara qaza. Baiklah, dengan demikian selesai umroh kita nih. Kita mau melaksanakan ibadah haji tamattu, selesai umroh, maka udah tahallul. Bagi yang suami istri bisa tidur bersama, artinya udah nggak ada larangan ihram lagi, udah bebas. Kalau datangnya awal Ramadan,
awal Syawal afwan. Karena bulan haji dimulai awal Syawal sampai 10 awal Dzulhijjah. Datangnya awal Syawal, mungkin 1 Syawal, 2 Syawal. Ya sudah, berarti bebas pakai baju biasa sampai nanti tanggal 8 ketika kita berihram yang kedua. Berihram yang kedua. Berihram yang kedua yaitu tanggal 8 ya, waktu duha atau qabla zuhur. Ya, qabla zuhur. Kita mandi pakai baju ihram lagi, kemudian kita berihram, niat melaksanakan ibadah haji dengan mengucapkan talbiyah labbaika hajjan. Maka dengan demikian bagi yang mengambil haji tamattu, maka berihramnya dari mana? Dari mana ia berada? Imma di hotel, imma di kemah, ya di Mina, ya. Maka disitulah mulai berihram kembali, ya, berihram kembali pada tanggal 8 Dzulhijjah, ya waktu duha atau qabla zuhur atau ba'da zuhur, insya Allah tidak mengapa, ya. Jadi pakai baju ihram lagi, berniat melaksanakan ibadah haji labbaika hajjan. Adapun bagi yang melaksanakan haji ifrad dan qiron tadi kan lafaz talbiyahnya, lafal talbiyahnya di mikot kan labbaika hajjan bagi yang melaksanakan ibadah haji tamattu, ifrad. Bagi yang qiron labbaika umratan wa hajjan. Maka mereka tetap pada baju ihramnya, tetap dalam kondisi baju ihram. Ketika datang ke Mekah umroh, maka umroh pertama disebut tawaf qudum. Ketika umroh artinya tawaf pertama, tawafnya disebut tawaf qudum. Itu hukumnya sunnah bagi mereka yang melaksanakan ibadah ifrad dan qiron, ibadah haji jenis ifrad dan qiron. Kemudian setelah tawaf, ini tawaf hukumnya sunnah bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji ifrad dan qiron. Kemudian setelah tawaf kemudian melaksanakan sa'i, maka disebut sa'i haji. Sa'i haji hukumnya rukun. Rukun bukan artinya tingkatan tertinggi dalam ibadah adalah rukun. Karena rukun ibaratnya tiangnya ibadah. Rumah kalau nggak ada rukun yang dimaksud rukun dalam rumah ya tiang-tiangnya ya tentu akan roboh kan begitu, akan roboh. Nah dalam ibadah ketika rukun ditinggalkan baik sengaja maupun lupa ya, baik sengaja maupun lupa atau tidak tahu hukumnya maka tidak sah, sudah tidak sah, nggak ampun ya, nggak ada toleransi bayar dam atau yang lainnya, tidak. Nah, kemudian bagi kita melaksanakan ibadah haji tamattu tanggal 8 mulai berihram kembali dengan ucapan labbaika hajjan. Namun bagi yang melaksanakan ibadah haji ifrad dan qiron kan tetap pada baju ihramnya. Jadi nggak ada lafaz mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika umratan wa hajjan, nggak ada lagi. Mereka memang terus memakai baju ihram mereka pada ihramnya sampai tanggal 10 ya, hingga melontar jumrah aqabah dan mencukur rambut kepala. Nah, tapi bagi yang melaksanakan ibadah haji jenis ibadah haji tamattu ya baru berihram kembali ketika tanggal 8. Nah, sampai kapan? Sampai tanggal 10 Dzulhijjah setelah kita melempar jumrah aqabah dan mencukur rambut kepala. Baiklah, kemudian pada tanggal 8 ini sunnahnya kita disebut tanggal 8 ketika hajian disebut Yaum Tarwiyah. Yaum Tarwiyah tanggal 8. Yaum Tarwiyah kita berada di Mina, ini sunnahnya, ini hukumnya sunnah mulai tanggal 8 di Mina. Artinya sebelum tanggal 8 di Mina juga tidak mengapa, tapi bukan sunnah, maka hendaklah kita niat. Wah, ini alhamdulillah kita langsung nyunnah ini. Sunnahnya haji tanggal Tarwiyah. Kemudian bermalam pada tanggal 9 kita di Mina lagi, alhamdulillah kita mengamalin sunnah lagi tanggal 9 tanggal 8 malam tanggal 9 tiap mabit di Mina hukumnya sunnah ya. Alhamdulillah kita nanti antum semuanya mengamalkan sunnah lagi yang kedua, bermalam bermabit di Mina pada malam Arafah pada malam tanggal 9 sunnah. Kemudian setelah itu pada pagi harinya ya, pada harinya
disunnahkan berjalan, ya artinya menuju Arafah. Nah, sebagian kaum muslimin memang ada yang langsung ke Arafah pada malamnya, malam Arafah. Ya, berarti tidak dapat sunnah. Ya, malamnya. Makanya Masjid Namiroh, masjid yang berada di Arafah itu kami juga pernah bertugas di Mekah bersama Masyayikh, bersama Syekh ya, sebagai penerjemah untuk penerjemah ceramahnya Masyayikh ketika berada di kemah di Mina, di Arafah. Kebetulan kami dapat jadwal malam berangkat ke Arafah. Aduh, kita nggak ngamalin sunnah ini. Padahal bersama Masyayikh ya. Nah, kita kebetulan waktu itu kemahnya dekat Masjid Namiro. Kami sangat takjub ya. Masih malam seperti ini saja sudah full Masjid Namiro. Bagaimana paginya, bagaimana siangnya, luar biasa. Artinya banyak sebagian kaum muslimin ternyata sebagian jamaah haji pada malam harinya atau mungkin sorenya bahkan sudah mulai berdatangan menuju Arafah, menuju Arafah. Tapi afdolnya sunnahnya Nabi SAW pada tanggal 9 Arafah pada pagi harinya menuju Arafah. Nah, menuju Arafah. Nah, kita yang selalu naik kereta ke Arafah, ya, kemudian langsung menuju kemah di Arafah. Menuju kemah di Arafah. Tidak boleh kemana-mana karena bisa hilang. Ya, bisa hilang. Karena Yaum Arafah, pada hari Arafah itu seluruh jamaah haji dari berbagai belahan dunia berada di Arafah. Berbeda pada hari-hari sebelum Arafah, sebagian sudah di Mina, sebagian masih di hotel, sebagian masih belum berangkat, masih di Madinah, dan lain sebagainya. Tapi pada hari Arafah, tanggal 9, yang disebut tanggal 9 ada Yaum Arafah. Nah, ini kaum muslimin seluruh jamaah haji dari berbagai belahan dunia kaum muslimin sudah berada di Arafah. Makanya kita wukufnya langsung di kemah kita saja, tidak usahlah kita ke masjid ke Jabal Nur, kita usahlah ke Masjid Namiro ya. Ini bahaya, bisa hilang walaupun berdua bertiga ya bisa hilang. Makanya setiap kemah itu mesti ada satpamnya ya, baik kemah di Mina maupun di Arafah ya. Kemudian kita sebenarnya dianjurkan Nabi sebelum wukuf di Arafah itu memang singgah di Namiroh dulu, karena Masjid Namiroh sebagian sudah di luar batas Arafah ya. Ya. Kemudian baru zuhur memasuki area wukuf. Kemudian Nabi muadzin adzan zuhur ya, muadzin kemudian ketika waktu zuhur ya, artinya waktu zuhur langsung khutbah, ada khutbah di Arafah, Yaum Arafah, kemudian sholat zuhur dan asar di jamak takdim ya, jamak dan qashar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di jamak takdim dan qashar. Ini sunnahnya demikian di Arafah. Nah, di Arafah ketika kita berada di Arafah berarti kita sedang berada di waktu dan tempat yang mustajab. Ya, berada di waktu dan tempat mustajab, hendaklah kita banyak berdoa, berzikir ya, tilawatul Quran, tidak melakukan hal-hal yang sia-sia ya. Kita capek, boleh kita tidur, memang disiapin kasur ya, tipis dan bantal ya. Kita capek tidur, kita lapar makan, alhamdulillah siapin minuman ya, kita ngambil bebas, buah juga gitu ya, minuman buah, minuman berbagai jenisnya buah. Kemudian nanti siang juga setelah sholat zuhur dan asar di jamak ada makan siang ya, biasanya senampan 3-4 orang ya. Satu nampan ya, 1 piring besar. Nah, di situ kita
nikmati makan siang, kemudian kita lanjutkan, capek istirahat, ya lanjutkan kita berdoa, bermunajat, minta kepada Allah, ya. Terlebih setelah waktu asar hingga maghrib, karena kita mabit di wukuf di Arafah pada tanggal 9, wukuf di Arafah pada tanggal 9 itu hukumnya wajib hingga maghrib. Ya. Wukuf itu sendiri adalah rukun haji yang kedua. Jadi rukun haji yang pertama adalah berihram. Tadi kapan berihram tadi? Ketika kita berada di mikot, ketika hendak mengucapkan talbiyah labbaika umrotan atau labbaika umrotan mutamatian bilal hajj. Namun ketika kita wukuf, ya artinya rukun kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf hukumnya rukun haji. Sampai-sampai Nabi bersabda, al-hajju Arafah. Hakikat haji adalah wukuf di Arafah. Maknanya ketika seseorang berhaji kemudian tidak wukuf di Arafah, tidak sah. Atau ia ke Arafah, tapi ternyata ia wukufnya di luar area Arafah, maka juga hajinya tidak sah. Dari wukuf di Arafah hukumnya rukun, namun dari zuhur ya hingga ya setelah kita memasuki Arafah hingga maghrib hukumnya wajib. Ya, wajib artinya ketika kita sebelum maghrib meninggalkan Arafah maka kita kena dam, bayar dam. Ya, hukumnya wajib sampai maghrib. Nah, jadi yang paling afdal nanti kita doanya kata ba'dal asar sampai menjelang maghrib itu yang paling waktu asar termasuk waktu yang mustajab. Apalagi kalau hari Jumat ya, apalagi hari Jumat ya. Yang jelas kita ketika berada di Arafah kita melakukan wukuf pada tanggal 9 ya, maka kita berada di waktu dan tempat yang mustajab. Nah, sebagian kaum muslimin melakukan saum atau berpuasa pada hari Arafah padahal ia sedang berhaji. Ini khilafus sunnah. Menjadi sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika berhaji, ketika berada di Arafah, Nabi tidak saum. Nabi, para sahabat tidak. Ya, yang berpuasa Arafah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji itu sunnah. Ya, pahalanya menghapuskan dosa 2 tahun ya kan, menghapuskan dosa 2 tahun. Ya, saum yaum Arafah tukaffiru sana al-madiyah. Menghapuskan dosa yang sudah berlalu dan akan datang. Ya, kalau tidak salah 2 tahun atau 1 tahun, anak ingatkan lupa. Intinya hendaklah bagi kita yang tidak berhaji, bagi kaum muslimin yang tidak berhaji, maka dianjurkan puasa yaum Arafah. Namun ketika seseorang sedang berhaji, maka tidak dianjurkan ya berpuasa. Tidak dianjur puasa. Kenapa? Karena Nabi, para sahabat, ridwanullah alaihi ajmain, tidak berpuasa pada saat mereka berhaji. Nah, kemudian setelah kita wukuf di Arafah sampai maghrib, hendaklah kita setelah maghrib bergegas menuju Muzdalifah. Nah, pada saat kita berjalan menuju Muzdalifah, kita disunahkan talbiyah. Disunahkan talbiyah. Begitu pula kita ketika menuju Arafah ya, setelah kita pakai berihram pada tanggal 8, ya kita dianjurkan terus bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak dan seterusnya. Nah, itu talbiyah dibaca terus ketika kita mau ke Arafah, ketika kita dari Arafah menuju Muzdalifah, ya, talbiyah lagi. Talbiyah terus, kemudian ketika di Muzdalifah hendaklah kita segera melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamak takhir, berarti jamak takhir. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat dengan 1 kali adzan dan 2 iqamah. Kemudian kita di Muzdalifah bermabit bermalam, hukumnya wajib. Ya, sebagian kaum muslimin yang berhaji kadang
tidak ada acara mabit di Musdalifah ini adalah jelas ketika dilakukan dengan sengaja terkena dam, ya. Bila mana dilakukan dengan sengaja tidak ada udzur syar'i, maka terkena dam, ya. Jadi mabit di Musdalifah malam tanggal 10 setelah pulang dari Arafah hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib kita laksanakan. Nah, di sana Nabi SAW ketika berada di Musdalifah setelah sholat maghrib dan isya di jamaah akhir, maka istirahat, Nabi istirahat, ya. Istirahat, memang seharian istilahnya bekerja keras, ya, memohon ampunan kebaikan dunia akhirat di Arafah, ya. Lelah dan capek tentunya karena penuh dengan konsentrasi, kekhusyuan dalam berzikir dan berdoa, bermunajat kepada Allah SWT. Maka ketika berada di Musdalifah malam harinya ini Nabi istirahat, dan itulah sunnahnya demikian. Dan bermabit di Musdalifah hukumnya wajib dan sampai pagi, ya. Sunnahnya sampai pagi. Bagi yang du'afa, yang lemah, wanita, ya, atau sakit, boleh sampai sebelum subuh, boleh meninggalkan Musdalifah, artinya tidak sampai pagi. Maka sunnahnya tentunya afdalnya sampai pagi, kita sampai melaksanakan sholat subuh di Musdalifah. Setelah selesai sholat subuh, Nabi SAW berdoa di Masy'aril Haram, ya, berdoa, bermunajat, ya, zikir kepada Allah SWT. Dan di situ kita di Musdalifah juga hendaknya kita mengambil kerikil, karena pada, ya, kalau kita sampai nafar tsani maka kerikilnya maka 7, hari tanggal 10 hanya 7, ya. Nanti tanggal 11, 12, 13 adalah 21. 21 kali 3, ya. 21 kali 3 berarti 63. 63 sama 7 berarti 70, ya. 63 ditambah 7 berarti 70 kerikil. Boleh kita siapkan dari Musdalifah, mencari di situ, dan boleh kita ambil kerikil dari mana saja, dan kerikilnya cukup sebesar biji kurma, ya, tidak terlalu besar. Kadang bagian kaum muslimin mengambil kerikil terlalu besar, sebesar ibu jari umpamanya, atau lebih besar dari itu. Ini adalah khilafus sunnah. Jadi kemudian setelah kita berada di Musdalifah sampai pagi, kita ada memungut kerikil, kemudian kita naik kereta lagi menuju Mina, langsung menuju Jamarot, ya. Jamarot untuk melontar jumroh Aqobah. Hanya satu jumroh. Jam pertama kita lewati, jumroh kedua kita lewati, maka kita melontar jumroh Aqobah dengan 7 kali lontaran atau lemparan. Kemudian setiap lontaran mengucapkan takbir, Allahu Akbar, ya. 7 kali, bukan sekali lontaran 7 kerikil, tetapi 7 kali Allahu Akbar. Dan hendaknya kerikil mengenai tiangnya dan jatuh pada haud, pada lubang lubang jumroh, pada lubang jumroh, ya. Artinya kalau tidak jatuh pada lubang jumroh maka berarti gagal, harus dilengkapin lagi, ya, lontaran. Maka jangan panik, hendaklah jangan panik. Sebagian kaum muslimin ada yang dari arah kejauhan sudah melontar, bagaimana mungkin nyampe, ya kan, gitu. Bagaimana mungkin nyampe? Mungkin ada 1-2 nyampe, tapi selebihnya tentu nggak nyampe pada lubang lubang jumroh. Maka hendaklah nggak usah takut, ya, kita ke depan saja, dekat dengan jumroh, melontar jumroh, kemudian sambil takbir Allah Akbar 7 kali lontaran, 7 kali lemparan jumroh. Maka setelah selesai melontar 3 jumroh, 1 jumroh 7 kali lontaran, yaitu jumroh Aqobah saja, maka tidak dianjurkan berdoa. Ya, nanti pada tanggal 11, 12, 13 baru dianjurkan berdoa setelah selesai melontar jumroh ula dan wusta, jumroh pertama dan kedua. Tapi setiap kali selesai melontar jumroh yang ketiga, yaitu jumroh kubro, maka tidak
disunahkan berdoa menghadap kiblat, tidak disunahkan. Baik, setelah kita selesai melontar jumroh Aqabah pada tanggal 10, hendaklah kita menuju kemah kita lagi. Nah, sebelum ke kemah biasanya ada tukang cukur, kita cukurlah. Nah, kalau kita sudah cukur, afdolnya gundul bagi laki-laki, ya. Bagi perempuan cukur sepanjang seluas jari. Nah, setelah usai mencukur, berarti kita boleh tahallul, artinya mandi pakai baju biasa lagi, ya. Ini dikatakan tahallul sughra atau tahallul awal. Tahallul awal. Nah, kemudian adapun dam tamatu atau hadyu, maka boleh diwakilkan dan nggak harus tanggal 10. Sebagian kaum muslimin jamaah haji atau sebagian pembimbing kadang meyakini atau memahami bahwa tahallul awal itu kalau sudah memotong kurban, memotong hadyu dan tamatu, itu adalah pemahaman atau kayaknya yang tidak tepat, ya, tidak berdasar, ya. Jadi yang sahih, yang benar, ya, sesuai tuntunan Nabi, ya, setelah melempar jumroh Aqabah kemudian mencukur rambut kepala, maka dikatakan tahallul sughra atau tahallul awal. Nah, kemudian tentang haid itu kita wakilkan saja, sudah kita pasrahkan pada orang amanah, ya, dari tim yang kita tunjuk. Kemudian jika kita tidak lelah, tidak capek, maka tanggal 10 itu masih ada amalan, yaitu melakukan rukun haji yang ketiga dan keempat, yaitu tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Berarti kita ke Mekah. Nah, ketika kita ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah atau tawaf ziarah, maka kondisi kita sudah pakai baju biasa lagi. Kadang kita akan menyaksikan sebagian kaum muslim kok tetap pakai baju ihram. Nah, itu berarti khilafus sunnah, jadi sunnah Nabi, karena Nabi ketika melakukan tawaf ifadah dan sa'i haji sudah bertahallul awal, ya. Ya, jadi ketika ada ustadz atau pembimbing membimbing langsung, wah kita langsung ini aja, dari melempar jumroh jangan dulu cukur, kita langsung tawaf ifadah sa'i haji. Boleh, kata Nabi, if'al wala haraj. If'al wala haraj. Silahkan lakukan, tidak berdosa, tidak mengapa, ya. Boleh, tetapi sunnahnya Nabi habis melontar jumroh ke Aqabah, ya, 7 kali lontaran, 7 klik, 7 kali lontar, mencukur rambut kepala, kemudian tahallul awal, ya. Ya, tahallul awal. Nah, kalau capek pada tanggal 10 itu setelah karena lelah habis dari Arafah, mabit Musdalifah, nggak apa-apa kok, masih bisa dipending tawaf ifadah sa'i haji, boleh tanggal 11, tanggal 12, bahkan dibarengkan dengan acara tawaf wada pun boleh. Artinya nanti kita tawaf ifadah nggak perlu lagi tawaf wadanya gugur, langsung tinggal kita sa'i lagi. Kita sa'i apa yang disebut dengan sa'i haji, baru setelah itu meninggalkan Mekah. Baiklah, setelah kita tanggal 10 melakukan sebenarnya ada 5 amalan tadi, melontar jumroh Aqabah, kemudian mencukur rambut kepala, memotong itu kita wakilkan, ya. Kemudian kalau sudah mencukur rambut kepala maka tahallul awal atau tahallul sughra. Kemudian setelah itu ke Mekah memakai baju bagi laki-laki sudah pakai baju biasa lagi, dan kemudian melakukan tawaf ifadah atau tawaf ziarah, hukumnya rukun, dan sa'i haji hukumnya juga rukun. Setelah itu kita kembali ke Mina lagi. Kembali ke Mina untuk melaksanakan apa? Mabit di Mina. Mabit, ya, bagi nafar awal hanya 2 kali bermalam di Mina. Malam tanggal 11 dan malam tanggal 12. Ada bermabit di Mina hukumnya wajib. Sebagian kaum muslimin ada yang meninggalkan kewajiban ini. Kenapa? Karena tidak dapat kemah di Mina, ya. Atau karena
apa namanya malas ke Mina umpamanya, karena memang nggak tempat tinggalnya nggak di Mina ini, kewajiban nggak boleh kita tinggalkan kecuali ada udzur syar'i, maka dia tinggalkan dengan sengaja maka kena dam. Nah kemudian ketika kita bermabit di Mina, kemudian hari-hari Mina tanggal 10 ya, hari-hari Mina, Yamul Mina ya, tanggal 10, 11, 12, 13 itu ketika kita siang hari di Mina itu sunnah afdol ya. Tapi ketika siangnya mungkin di antara ikhwan, mungkin di Mekah ya, saya harus pulang dulu ke rumah karena ada tugas dari majikan umpamanya atau ada pekerjaan ya, nggak mengapa siang harinya ya. Tapi afdolnya selama kita berhaji adalah siangnya sunnahnya di Mina ya, malamnya wajib di Mina, bukan sunnah lagi, malamnya wajib ya, malamnya wajib. Nah pada malam tanggal 11 kita bermabit wajib, kemudian pada pagi tanggal 11 tidak boleh kita melontar ya. Wah ini mumpung masih pagi melontar jumroh, ketika jumroh, ini tidak tepat. Nah, ketika berada di Mina kita sunnahnya adalah sholat wajibnya ya dikosor dan tidak dijamak, artinya dikerjakan pada waktunya dan tidak dijamak ya. Umpamanya zuhur ya, 2 rakaat zuhur tapi dikerjakan di waktu zuhur. Nanti asar, sholat 2 rakaat asar berjamaah tapi tidak dijamak dengan tadi zuhur dan seterusnya. Itu di ayyamul mina pada hari-harinya. Ketika di Arafah tadi jamak dan qasar, jamak takdim. Ketika di Muzdalifah jamak takhir, jamak dan qasar. Tapi di Mina sunnahnya qasar tidak dijamak. Qasar tidak dijamak. Itu sholat 5 waktunya. Kemudian pada tanggal 11 ya, pada pagi hari ya sudah kita di kemah ya, afdalnya kan berdoa, berzikir, ada kajian mungkin tilawatul Quran ya. Kemudian nah afdalnya nanti melontar waktunya adalah ba'da zawal, artinya waktu zuhur kita melontar. Tapi kalau panas boleh kok, habis asar saja. Masih panas juga, sekarang memang musim panas, ya udah habis maghrib boleh. Itu untuk melontar tanggal 11 boleh dari dimulai waktu melontarnya adalah ba'da zawal ya, setelah zuhur atau ya setelah zuhur sampai sebelum fajar ya, sebelum subuh pada malam ya, pada malam 12. Nah, sebagian kaum muslimin ada yang melontar jumroh, ketika jumroh itu untuk melontar tanggal 12-nya itu sebelum subuh atau malamnya. Itu hakikatnya mereka melontar 2 kali pada tanggal tanggal 10-nya ya, kadang paginya melontar umpamanya atau sorenya melontar untuk tanggal 10-nya, melontar jumroh Aqobah saja. Kemudian nggak mau kembali ke kemah karena jauh, lewatin 2 terowongan ya, berjalan mungkin kurang lebih 1 jam, bisa lebih ya, bisa lebih dari 1 jam, sehingga di daerah tinggal aja atau duduk-duduk ya di sekitar Jamarot, nanti ketika malam melontar untuk niatnya tanggal 11. Ini belum waktunya. Kalau melontar malamnya malam tanggal 11 berarti hakikatnya melontar tanggal 10. Jadi hitungannya seperti itu. Dari waktu melontar tanggal 10 dimulai pagi sampai sebelum subuh tanggal 11. Untuk melontar tanggal 11 dimulai setelah zuhur atau zuhur sampai tanggal 12 sebelum subuh ya. 12 paginya artinya sebelum subuh. Dan seterusnya seperti itu. Nah, melontar jumroh, ketika jumroh baik melontar pada tanggal 10 jumroh Aqobah saja maupun melontar ketika jumroh pada tanggal 11, 12, 13
melontar itu hukumnya wajib bukan sunnah. Namun melontar boleh diwakilkan bagi yang sakit ya, bagi yang sakit atau fisiknya lemah bolehlah. Sewakilkan ya, wakilkan boleh. Jadi bagi yang menerima amanah untuk membadalin lontar ya, hendaklah dia melontar untuk dirinya dulu sendiri. Ya, lontar jumroh Aqobah wusta dulu tanggal 11 kan. Jumroh pertama jumroh ula ya, bukan wusta. Jumroh pertama, jumroh wusta. 7 kerikil untuk dirinya, baru enggak orang lain 7 kali ya. Setiap kali melontar mengucapkan takbir ya 7 kali dan harus mengenai tiang dan jatuh pada lubang jumroh. Nah, setelah usai setiap kali melontar jumroh ula dan wusta pertama, jumroh pertama dan kedua, maka disunahkan geser ke kiri sedikit ya, karena kita sunnahnya afdolnya melontar dari arah kiri bukan arah kanan jumroh, arah kiri jumroh. Geser kiri sedikit ke depan, kemudian berdoa, dua tangan kita berdoa menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, untuk kebaikan di akhirat. Setiap kali kita usai melontar jumroh ula dan wusta, jumroh pertama dan kedua. Tapi setiap kali selesai melempar jumroh yang ketiga tidak dianjurkan untuk disunahkan berdoa. Oleh karenanya sebaiknya afdolnya tentu kita ketika hendak melontar jumroh, ketika kita hendak ke Jamarat melontar jumroh dalam kondisi berwudu, itu afdolnya. Tetapi tidak disyaratkan atau tidak wajib kita dalam kondisi suci, tapi afdolnya tentu berwudu karena kita akan berdoa bermunajat pada Allah di waktu di tempat dan waktu yang mustajab. Baik. Jadi setelah melontar itu hukumnya wajib, tapi bagi yang berhalangan bisa diwakilkan ya, berhalangan untuk sakit bisa diwakilkan. Nah, itu amalan melontar. Jadi tanggal 11, 12 itu hanya melakukan amalan wajib dan sunnah. Sunnah tadi berada di Mina, wajib malamnya bermabit, wajib melontar ketiga jumroh pada tanggal 11 pada zawal, tanggal 11, 12, 13. Nah, bagi yang nafar awal, maka setelah melontar ketiga jumroh tanggal 12 ya, tanggal 12, maka sebelum maghrib baru segera meninggalkan Mina. Harus segera meninggalkan Mina ke Mekah ya. Bagi yang memang jamaah haji di Indonesia umpama dari yang memiliki tempat tinggal di Mekah hotel ya, berarti pulang ke hotel dulu nggak apa-apa, nggak harus. Bahkan kalau belum ingin meninggalkan Mekah jangan dulu tawaf ya, karena amalan terakhir adalah tawaf wada, yaitu punya wajib. Namun bagi wanita yang haid atau nifas maka mendapatkan dispensasi atau keringanan untuk tidak melaksanakan tawaf wada ya, bagi wanita yang haid atau nifas, atau termasuk yang sakit ya, yang sakit parah tidak bisa diharapkan mungkin kesembuhannya ya, termasuk mendapatkan itu. Wallahu a'lam. Itulah rangkaian ibadah atau tata cara manasik ibadah haji tamattu dari A sampai Z insya Allah. Jadi di sana ada wajib-wajibnya. Ada satu hal yang ketinggalan ketika usai kita melontar jumrah Aqobah pada tanggal 10 ya, hanya melempar satu jumrah, itu jumrah Aqobah atau jumrah kubro. Maka yang tadinya kita sepulangnya dari Arafah, sebelum ke Arafah kita bertalbiyah, pulang dari Arafah kita menuju Arafah talbiyah, kemudian dari Arafah menuju Musdalifah talbiyah, kemudian dari Musdalifah menuju Jamarat ya, jumroh ya, menuju Mina juga bertalbiyah. Maka setelah kita melontar jumrah Aqobah, maka tidak talbiyah lagi tapi takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir sampai ayyamut tasyrik. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah takbir ya, kita takbir. Nah, sebagian kaum muslimin masih habis pulang melontar takbir. Nah, ini khilafus sunnah, sunnah. Jadi takbir ketika mau melontar
jumroh yang pada tanggal 11, 12 juga hendaklah takbir. Artinya dianjurkan kita banyak bertakbir pada ayam tasyrik, pada tanggal 10 dan ayam tasyrik. Jadi amalan terakhir masa ibadah haji adalah tawaf wada. Jadi tawaf wada dikerjakan amalan terakhir sebelum meninggalkan Makkah. Namun manakala bagi jamaah haji yang masih ada agenda atau masih menunggu penerbangan kepulangan ke tanah air masing-masing, maka tidak boleh melaksanakan tawaf wada pada saat itu, tapi pada saat ketika hendak meninggalkan Mekah. Begitu pula bagi jamaah haji yang tinggal di luar Mekah, umpama di Jeddah atau kota lain, maka ketika hendak meninggalkan Mekah wajib dia melaksanakan tawaf wada. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa disampaikan terkait tentang tariqah atau tata cara manasik ibadah haji tamatu, rangkaian ibadah haji dan amalan-amalannya, dan insya Allah nanti kita kirimin artikel atau tulisan terkait tentang rukun-rukun haji, wajib-wajibnya haji, ya sunah-sunahnya haji, termasuk juga larang-larang ihram, agar kita hafal rukun dan wajibnya kita kerjakan, ya. Kemudian sunnahnya juga kita kerjakan, insya Allah. Kemudian juga ada larangan mahdzuratul ihram kita tinggalkan, agar ibadah kita semuanya menjadi ibadah haji yang mabrur, dan semoga Allah beri kemampuan melaksanakan ibadah haji tahun ini dan mendapatkan haji yang mabrur, sehingga Allah memasukkan Bapak Ibu antum semuanya ke dalam jannahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas penyampaian rangkuman ya, rangkuman manasik haji. Afan, sinyalnya kayaknya lemah Bu Santum. Dari awal sampai akhir, yaitu tawaf wada. Kemudian lanjutkan Sabtu depan, jam di sini sudah jam 9.49. Oh ya. Halo. Mungkin gangguan sinyal beliau. Di sini ada Afan, ada beberapa pertanyaan Afan terkait vaksin meningitis bagian 1, apakah harus, ya ini diharuskan, jadi vaksin meningitis diharuskan dan harus ngeling ke Sehati, jadi aplikasi Sehati itu bagi yang berhaji dengan haji domestik. Tapi bagi yang dari Indonesia, pola alam apakah anjurannya wajib atau tidak, kayaknya demikian juga. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau setelah lempar jumroh Aqabah dan tahallul tanggal 10, apakah langsung tawaf ifadah balik ke tenda untuk ganti baju biasa baru kemudian ke Mekah? Jadi rentetannya atau urutannya tadi kan setelah kita pulang dari Musdalifah, kita langsung menuju Jamarot ya. Jamarot untuk melontar jumroh Aqabah, satu jumroh saja. Untuk melontar satu jumroh saja, yaitu jumroh Aqabah. Nah, kita belum boleh tahallul. Tahallul itu artinya bebas dari larangan ihram. Nah, tahallulnya setelah kita mencukur rambut kepala.
Nah, Nabi setelah mencukur rambut kepala melaksanakan tahalul awal, yaitu mandi, pakai minyak wangi, kemudian pakai baju biasa. Nah, maka jika kita tidak capek, ya, tidak lelah, kita hendaklah segera melaksanakan rukun haji yang ketiga dan keempat, itu tawaf ifadah atau tawaf ziarah atau dan sa'i haji. Itu hukumnya rukun, rukun. Namun bila pada hari tersebut capek atau lelah, ya hendaklah istirahat yang cukup. Ya, jadi habis melontar jumroh Aqobah, hendaklah segera cukur. Ya, biasanya sebelum ke kemah ada tukang cukur, cukur di situ. Ya, bagi laki-laki afdalnya gundul. Setelah itu baru mandi pakai baju biasa ke kemah, ya. Ke kemah mandi pakai baju biasa. Tadi jika tidak lelah, tidak capek, bisa ke Mekah. Kemudian pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itinerary ya yang sudah di-share, tolong dibuatkan detail dengan waktunya, jam, supaya kami bisa mempersiapkan diri dari kegiatan satu kegiatan yang lain. Ya, nanti sebenarnya kan secara umum ya waktunya nanti akan ya insya Allah bisa lah dibuatkan bismillah, atau minimal ada informasi-informasi baru yang di-share di grup umpamanya. Ada informasi-informasi baru, apa jam sekian, sebaiknya jadwal itu juga jadwal tersebut dimusyawarahkan sebelum dilaksanakan, ya, karena ada yang sifatnya fleksibel, ada yang sifatnya memang dikomando dari pihak travel, dalam arti umpama mau ke Arafah, ya, umpamanya berangkat setelah sarapan, selesai sarapan, sekarang kan subuh, sekarang subuh jam 4:05 kurang lebih, ya. Kemudian setelah sholat subuh setengah jam, kemudian mungkin sarapan jam 5 umpamanya, ya bisa jam 6 berangkat ke Arafah. Ini umpamanya seperti itu. Jadi kadang bisa molor, jadi nggak, kalau ditentukan jamnya sangat susah terkadang. Ya dari Madinah umpama jam berapa, menggunakan apa, ya saya menggunakan mobil tentunya. Jam berapanya biasanya dari subuh dianjurkan untuk sudah kumpul, tapi kadang jam molor, bisa jam 10-11 baru setar ke Mikot, kemudian ke Mekah. Biasanya begitu. Nantinya bagi yang ingin melaksanakan kegiatan di luar jadwal bisa menginformasikan pembimbing rombongan. Ya, tentu bisa demikian. Jika ingin melaksanakan kegiatan di luar jadwal, mungkin kadang pengen ketemu teman saudara ketika berada di Mina atau ke tenda mereka, ya hendaklah memberi tahu di grup atau ke pembimbing atau ke teman yang lain, sehingga tidak kehilangan tidak dicari-cari, ya, karena kita hidup artinya bersama-sama, ya, setelah kita saling menginformasikan. Allah a'lam. Bu Wais mungkin belum hadir. Baik, ada beberapa as'ilah atau pertanyaan, mungkin 5 menit lagi kita akhiri, jam 10 tepat insya Allah. Di sini jam 6 tepat. Kemudian berapa as'ilah ketika seseorang manas ya ayuhrim minal miqat. Bagaimana hukumnya ketika seorang
dia lupa tidak berihram dari mikot. Kita ketahui bahasanya ihram dari mikot hukumnya wajib min wajibatil haji. Wajib artinya harus dilakukan. Oleh karenanya ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, syakhsun arada ya'khudha umrah walakinnahu nasiya ayah rumah minal miqat. Ayah rima minal miqat. Seseorang yang ia hendak mengambil umrah, dia melaksanakan umrah, akan tetapi dia lupa tidak berihram dari miqat. Maka bagaimana yang ia lakukan? Maka jawabannya qala Syekh rahimahullah, yarji' li miqatihi alladhi nasiya yuhrima minhu. Fa yuhrim min hunaka wa illam yastati' fa innahu yuhrim min makanihi alladhi dzukira fihi wa yudbahu fidyatan fi Makkah wazza'uha ala fuqara'i Makkah. Amma idza kana lam yanwi al-umrah wa qala in tayassara li i'tamartu fa innahu yuhrim min haits tayassara lah. Jadi ketika seseorang melaksanakan umroh, baik umroh untuk umroh biasa maupun haji tamattu, ya, karena berihram dari mikot hukumnya wajib, maka dia yang ia lakukan yang pertama yarji' li miqati, kembali ke mikot yang ia lewati, ya, mikot yang ia lewati kembali dong. Ini langkah awal. Walaupun dia lupa, maka jika tidak memungkinkan, maka dia berihram dari mana saja ia berada, namun dia berkewajiban yadbah fidyah, membayar fidyah, tebusan. Ya, membayarnya di mana? Nggak boleh di Indonesia, nggak boleh di negara masing-masing, tidak. Dia harus menyembelih ya di Mekah. Sebagian kaum muslimin yakini, oh kalau korban tamattu haji nyembelahnya di Indonesia gimana? Di negara masing-masing gimana? Enggak boleh. Harus di Mekah. Begitu pula fidyah, sembelihan karena melakukan suatu pelanggaran atau melakukan atau meninggalkan suatu kewajiban di antara wajibnya ibadah umrah atau haji, maka dia menyembelih harus di Mekah dan dibagikan kepada fuqara Mekah. Jadi ada dua opsi ya. Opsi pertama, dia kembali ke mikot. Ya. Kalau lupa atau tidak tahu ya, kembali ke mikot, kan biaran dari mikot itu wajib. Kalau tidak bisa kembali ke mikot yang ia lewati, ya, maka dia harus menyembelih seekor kambing dan harus di Mekah dan dibagikan kepada fuqara Mekah dan tidak boleh memakan dagingnya secuil pun, karena fidyah ya, tebusan karena meninggalkan kewajiban di antara wajibnya ibadah umrah atau haji. Sebagian kaum muslimin meyakini Tan'im, Masjid Aisyah, Tan'im atau Qarnul Manazil itu sudah mikot. Tidak, itu bukan mikot. Itu bukan mikot. Sehingga mereka, ya udah kita mikotnya ke Tan'im saja. Tidak benar. Ya. Tan'im, Ju'rona atau Masjid Aisyah itu adalah tanah hil, tanah halal. Di luar tanah haram. Ya. Itu adalah kalau itu mulai mikot atau setarnya ibadah umroh bagi penduduk Mekah, ya, penduduk Mekah atau orang yang mungkin di Mekah. Nah, itu artinya dari situ dia mulai setar. Ya, kalau boleh dibilang mikot, ya mikotnya ahlu Mekah, orang yang mungkin Mekah, bukan orang kita nggak mungkin di Mekah kok ambil mikot di situ, ya keliru. Adapun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adapun apabila seseorang ke Mekah, dia belum niat umroh, belum berihram, belum. Dia hanya karena ada rencana mungkin silaturahmi atau berkunjung ke teman ke Mekah atau mungkin bisnis, tapi dia belum niat umroh, belum berihram, belum. Dia hanya karena ada rencana mungkin silaturahmi atau berkunjung ke teman ke Mekah atau mungkin bisnis, tapi dia belum niat umroh, belum berihram, belum. Dia hanya karena ada rencana mungkin silaturahmi atau berkunjung ke teman
sebenarnya ingin umroh, dia hanya di hatinya, kalau Allah mudahkan untukku, aku melaksanakan umroh. Ya, intayas saroli, ya, tamartu. Kalau mudah bagi saya bisa umroh. Nah, karena dari awal memang nggak berihram, ya, tidak berihram, tidak niat ihram untuk umroh. Hanya kalau nanti ada kemudahan, ya, ada kesempatan nanti umroh. Nah, disitulah dia berihram dari mana ia berada. Dari mana ia berada, dalam artian ya mulai saja berihram dari situ, tidak harus ke mikot. Ya. Tidak harus mikot. Kemudian ada pertanyaan, apa misalnya setelah umrah tanggal 6 malamnya, apa kita langsung ke Mina? Apakah kita tidak dicarikan penginapan dulu menunggu tanggal 8? Ya. Jadi langsung ke Mina. Jadi kita langsung ke Mina. Ya. Di Mina itulah penginapan kita. Alhamdulillah di Mina sudah sejak tanggal 6, ya, itu sudah disiapkan tempat istirahat, ya, kemudian ber-AC, kemah ber-AC, kemudian minuman, berbagai jenis minuman, dan makanan tinggal makan. Dan alhamdulillah jarak antara Mekah dan Mina dekat kok. Ya. Bahkan pada saat ini penginapan di Mekah itu harganya sudah melambung tinggi, ya. Semalam hotel yang istilahnya tidak berbintang saja semalam bisa mencapai kalau dengan rupiah, ya, mungkin bisa mencapai 2 juta 3 juta satu kamar. Ya. Ini memang luar biasa, ya, musim hajian luar biasa. Jadi bagi yang mengambil bintang 5 itu memang booking sudah lama, ya, dan harganya pun juga sudah semalam bisa mencapai ada yang, ya, semalam ada yang nyampe puluhan juta, ya, puluhan juta semalam satu kamar. Ya, alhamdulillah kita sudah disiapkan di sana, ya, tempat istirahat, dan itu bukan berarti menjadi sunnah. Insya Allah tidak mengapa kita ke sana langsung ke Mina, ya, dan bahkan ketika kita ke hotel atau ke tempat transit dulu itu sangat repot, ya, sangat repot. Jadi jangan dibayangkan ketika berhaji sama dengan ketika kita umroh, ya. Kita tawaf saja, ya, kalau selesai 2 jam itu sudah cukup bagus. Hanya baru tawafnya, ya. Ya, apalagi kalau bisa sejam. Ya, artinya tawaf saja belum tentu dapat di pelataran Ka'bah, belum tentu. Jadi membutuhkan waktu lama. Haji harus membutuhkan kesabaran, ya, setelah yang, ya, harus dalam kondisi sehat, ya. Ya, jadi memang tidak bisa tidak jauh jauh sekali antara ketika kita melaksanakan umroh dengan kita berhaji di musim haji, tentunya bersama kaum muslimin yang datang dari seluruh penjuru dunia. Apalagi tahun ini, tahun kemarin saja ada tragedi Musdalifah, ya, ada tragedi Mina, banyak yang tidak mendapatkan kemah yang memadai, artinya melebihi kapasitas baik di Arafah maupun di Mina. Oleh karenanya pantaslah kalau pemerintah Arab Saudi itu sangat tegas, ya, sangat tegas untuk menindak bagi jamaah haji yang ilegal, yang tidak resmi. Ya.
sampai denda 10.000 real. Kemudian kena basmah, deportasi, ya, sampai begitu. Ini ancamannya, tidak main-main. Jadi kalau ada sebagian kaum muslimin, kaum muslimat yang sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur ke Mekah dengan menggunakan visa selain visa haji atau tasrih haji, ya, permit haji, maka ya kami doakan mudah-mudahan Allah jaga mereka, ya, Allah lindungi mereka. Walaupun berita-berita sangat menyeramkan tahun ini tidak seperti tahun-tahun yang sudah, dan semoga mereka bisa menekan. Walaupun ada yang sudah ditangkap, dideportasi dan lainnya. Bahkan sampai ancaman bagi yang mengangkut jamaah haji yang tidak mengantongi izin haji akan dipenjara hingga 6 bulan dan dikenakan denda sebesar sampai 50.000 real, ya, 200-an juta lebih. Ya. Kemudian juga pemerintah baru saja melayangkan risalah ke HP-HP kita, ya, HP baik pribumi maupun non pribumi yang memiliki nomor Saudi, yang mengatakan la hajja bila tasrih, ya, himbauan dari pemerintah tidak dianggap haji yang resmi tanpa tasrih. Kemudian pemerintah mengatakan ada musamah bidukhuli Madinah Makkah al-Mukarramah. Jadi tidak boleh, tidak diizinkan masuk kota Mekah Mukarramah awil baqa fiha, atau tinggal di dalam kota Mekah. Liman yahmil ta'syirah ziyarah bi anwa'iha, ya, bagi orang yang datang ke Mekah membawa visa ziarah dengan berbagai jenis macam visa. Ka'afa secara menyeluruh. Ini terhitung dari min khamsata ihdas, artinya mulai tanggal 15 Dzulqa'dah hingga 15 Dzulhijjah. Jadi luar biasa, ini larangan yang sangat tegas. Jadi pantaslah tahun ini, biasanya memang setiap tahun ada himbauan seperti ini, ya, peringatan dan himbauan dari pemerintah. Namun tahun ini sampai hotel-hotel pun didatangi, yang sudah masuk hotel pun harus keluar dari hotel, bahkan langsung diangkut di bis-bis pemerintah. Ya. Ya, intinya pemerintah Arab Saudi menindak tegas itu demi maslahat keselamatan jamaah, ya, keselamatan jamaah agar tidak melebihi kapasitas. Jadi kalau kita berhaji minta idealisnya ini sangat susah, saya katakan sekalipun, ya, yang mereka berhaji mengambil dengan visa haji furoda yang dari promonya atau dari iklan-iklannya masa luar biasa, ya, hotel bintang 5, kadang dapatnya bintang 3. Ya, pernah saya menyaksikan diri jamaah sampai istilahnya namuk-namuk ke muthaifnya atau ustadz pembimbingnya. Padahal ustadz ini sedang menempuh S2 di. Ya, kenapa? Karena dapat hotel bintang 3. Padahal janjinya bintang 5. Ini karena kondisi keadaan. Kemudian di Mina seharusnya kemahnya sesuai kapasitas melebihi, sehingga harus berdesak-desakan, ya, ya, sangat panas dan sebagainya, ya. Ya, kadang pemilik travel diamuk, ya, dan sebagainya. Bahkan ada yang karena diletakkan di hotel transit dulu, ya, merasa didolimi, merasa padahal itu kondisi keadaan. Jadi kita husnuzon kami, ya, husnuzon kami. Sebenarnya penyelenggara travel yang jujur pada asalnya nggak ingin melakukan itu. Itu karena keterpaksaan, karena keadaan yang tiba-tiba hotel 5 melambung tinggi, ya, saya coba mau cari bookingan, umpamanya cari bookingan
hotel bintang 5, wah ternyata hanya 2 malam untuk sekian orang aja, kadang di musim haji udah ratusan ribu real. Ini luar biasa. Ini musim haji memang berbeda ya. Jadi sungguh disayangkan bagian kaum muslimin, para pemilik hotel itu istilahnya mencari kesempatan dalam kesempitan. Wallahu musta'an. Jadi intinya ketika seorang berhaji, hendaklah kita berhaji itu untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk tamasya atau untuk mencari ketenaran, ria atau sum'ah ya. Intinya ala kulli hal hendaklah kita, yang terpenting ya ketika hendak berhaji, ikhlasillah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjalankan rukun Islam yang kelima. Kemudian berhaji sesuai tuntunan Nabi SAW. Kemudian kita harus banyak bersabar ya, tasamuh dengan jamaah haji yang lain atau dengan penyelenggara haji, karena kondisi ya, saya katakan pemerintah umpamanya pernah jamaah reguler kelaparan, itu kadang karena kondisi, bukan saya yakin husnul, kami nggak ingin pemerintah Indonesia menelantarkan jamaah kelaparan umpamanya ya, karena kondisi mungkin ngantar makanannya susah, jalan masuk sehingga terlambat, telat dan sebagainya. Tapi kalau sengaja itu suatu kedzaliman yang besar ya. Begitu pula travel yang lain, Anda saksikan yang jujur itu nggak ingin sebenarnya melakukan hal itu, nggak ingin mendolimi tamu-tamu Allah, inginnya memuliakan, menservis sebaik mungkin. Tapi dalam kondisi jutaan hamba Allah yang menunaikan rukun Islam yang kelima ini, tidak bisa kita menuntut atau meminta sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi yang penting bisa berhaji saja sudah untung, istilahnya begitu. Berhaji dengan cara legal, cara prosedural, secara resmi, itu sudah nikmat luar biasa. Bahkan sebagian kaum muslimin ya, atau orang Arab sendiri, biaya haji di angka di atas 5.000 real sendiri mereka sudah merasa mahal. Ya, merasa mahal. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang berpikir 2 kali untuk tidak berhaji. Ya, padahal itu rukun Islam yang kelima. Sebagian kaum muslimin ada yang mikir sampai berkali-kali. Alhamdulillah, secara umum kaum muslimin dari Indonesia ya, terutama yang sudah kenal sunnah ya, itu berapapun biaya yang mungkin bisa melaksanakan rukun Islam kelima itu tidak peduli. Harta bisa dicari, tapi kesempatan ya, kesempatan emas untuk menunaikan rukun Islam kelima ini belum tentu didapatkan di tahun-tahun berikutnya. Dan kita tidak menjamin nyawa kita hidup beberapa menit ke depan, apalagi beberapa tahun ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, dan semoga kaum muslimin, kaum muslimat dari berbagai penjuru dunia yang sedang berada di Mekah atau Madinah, yang akan melaksanakan ibadah haji, atau yang masih di negara masing-masing yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini, semoga Allah mudahkan ya, semoga Allah mudahkan, dan semoga semua kaum muslimin mendapatkan haji yang mabrur, di mana haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, haji yang mabrur tidak ada balasan yang melainkan surga. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.